Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Yamada-kun to level 999 gitu ya. Episode ke-7 kayak gitu. Jadi di episode sebelumnya itu si Yamada itu sama si Akane gitu ya. Mereka kayak mulai deket gitu ya. Semua itu dikarenakan bukan deket sih bahasanya. Kemarin ada momen lah bahasanya gitu ya. Setelah sekian lama gitu ya, setelah 6 episode akhirnya mereka dapat kayak momen romantik gitu ya, dimana itu semua disebabkan oleh si Runa gitu ya, dimana kayak dia tuh pengen ngecupitin mereka berdua lah bahasanya kayak gitu. Lucu banget sebagai si Runa ini ya. Dan kemarin juga ada penjelasannya terkait dengan masalahnya Runa, kenapa Runa jadi kayak seperti yang sekarang gitu ya, dimana kira dia sekarang udah mulai terbuka gitu ya sama si Akane. Jadi ya menarik banget lah pokoknya episode kemarin gitu ya. Dan gara-gara kejadian romantic moment itu gitu ya, dengan romcom itu, si siapa namanya si Yamada sok-sok pengen pergi gitu ya. Gue nggak tahu itu karena malu gitu ya atau kayak gimana, tapi ya kita lihat kayak gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke-7 dari Yamada-kun to level 999. Oke, nah 7 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Oh, ini dari POV-nya Yamada yang pas dia kena rambut ya. Iya. Gila, deket banget ya. Aduh, hatiku doki-doki gitu. Hmm. Iya, malu dia, Cok. Iya. Mana? Gak ada buka ke blusnya gitu ya, ada? Oh my god. Kalau ada GG sih. Ya. Gila sih ya. Mungkin karena ya baik lagi ya, Yamada pun juga cowok normal gitu ya istilahnya. Ya dengan beauty gitu ya dari Akane. Apalagi kan Akane kan juga cewek gitu kan ya, pasti juga itu berdamage lah. Mau segak peka apapun si Yamada gitu ya, pasti ya tetap kena gitu loh istilahnya. Itu di depan Yamada tadi kayak ada cowok cewek kacamata itu, gak tahu itu kartu penting atau bukan tuh ya. Tadi ada cewek kacamata anjing di depannya, kayak biasanya kan cewek kacamata itu pasti ada something tuh ya. Oke. Okay. Oh, siapa nih? Oh, ini masa lalunya Yamada ya. Akito-kun. Oh, Yamada. Ah. Jadi itu kayak dirundung gitu, cuy. Tapi kayak cakep mungkin ya. Ya, dia itu orangnya ini apa namanya? Mungkin kayak realistis gitu dari kecil ya. Dan karena ke nggak pekaan itu makanya mungkin menyakiti orang lain.
Oke. Oh, makasih ini saking seringnya dia kenal ya. Apa gimana? Apa mungkin dia suka sama si. Oh iya. Oh iya. Karena ikemen anjing. Iya, ditolak. Nah itu. Dia sendiri pun juga bingung kan. Makanya gue bilang gak peka, cok. Iya, Yamada itu gak peka anjing. Dan karena ketidakpekaan itu, mungkin akhirnya dia itu mungkin menyakiti hati cewek yang sebelumnya tadi gitu loh. Iya, tapi iya malah tambah nyakitin dia juga. Aduh si geblek anjing. Memang harus dikasih pelajaran Akane. Let's go. Akane kasih pelajaran ke Yamada gitu loh. Tentang yang namanya sosialisasi gitu. Lah gelap. Kenapa nih? Tidur siang kayak mereka nih ya. Apa oh surprise. Oh enggak mereka pergi. Iya. Iya tidur setelah makan siang kan gak bilang. Mereka tidur kan. Bukannya itu loh. Ya, oke. Lah, dia keluar katanya mau ngambil barang. Gimana? Emang alasan aja anjing. Malah beli minuman tadi kan. Oh, enggak ini alatnya ya. Ya, ketusuk. Oh, enggak. Anjing fix ya. Kayaknya itu loh. Astaga. Akane emang the best aja. Oke. Oh, diliatin dong bukan tidurnya aja. Oke. Wah, gila nih. Animasi rambutnya bagus sih. Gini detail anjing. Keren. Iya, jadi dia mungkin dia suka rambutnya akan yang terurai gitu apa gimana? Oke. Siapa tuh? Yang lainnya pada tidur. Kenalannya Akane kah? Siapa anjir? Si Momo? Kayak nggak mungkin sih. Tapi gua nggak tahu ya kita lihat. Loh, siapa nih? Ya. Eh, bentar. Oh, itu mantan pacarnya. Iya. Ya ini mantannya bukan sih? Rambutnya beda anjing. Dia ngapain kemari anjing? Oke, berarti dia harus tahu ya. Enggak lu ngapain di sini aja udah jadi mantan geblek. Minta balikan lagi gak bisa. Enak aja lu.
Oh, ngambil sesuatu. Oh, gila enggak gitu loh. Lu lu pikir gak maksud gua gitu ya? Ya nama juga orang putus ya. Nah maksud gua akan itu baik men. Come on men. Cuma demi cewek gamer gitu loh. Oke. Iya. Tiba-tiba muncul aja. Oke. Setidaknya ya yang gua apa ya yang gua setidaknya oke lah itu adalah terkait dengan apa eh putusnya mereka itu setidaknya oh udah dengerin emang nggak tahu diri cowoknya gitu ya tapi si ya kan aneh kan diselingkuhin kan istilahnya tapi setidaknya maksud gua dia nggak nyoba aneh-aneh lagi lah maksud gua sekali putus ya udah gitu loh jadi nggak bakal muncul lagi kalau dia sampai muncul lagi parah sih eh iya alasannya ya nggak bisa sih ya ilah ya kok jujur kali ya pada oh my god tar itu maksud apa eh nggak itu jujur banget aja ya kenapa gitu loh maksudnya dia jujur banget oh my god iya dia sendiri pun bingung ya iya 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 maksud gue ya itu intinya gue juga bingung ya istilahnya ya apakah dia pengennya Akane itu rambutnya terurai dan lebih suka begitu atau ketika rambutnya dikepang kayak gitu kepang diangkat begitu diikat ya maksudnya mungkin terlalu berdamage gitu loh istilahnya bangkrut oke aku mau kerja gitu oh ya iyalah
Kencan buta dia. Oke. Ya, gagal ya. Cowok idealnya. Feeling gua entah kenapa cowok idealnya itu Eita, cuy. Cowok idealnya Momo itu Eita anjing. Mungkin ya. Soalnya kayak kalau ada cowok random lagi muncul aneh sih. Mood gua Eita sih. Eita feeling gua itu bakal jadi cowoknya si Momo. Halo, halo. Iya, yeah. jadi jadi kayak akut gitu. Artinya kan dia cowok ya. Wakil ketua guild. Eh, di luar. Lah, kecil banget. Mikrones. Buset kecil banget itu. Oh, Takezocha Esan. Oh, iya si Kamota. Kamota Takezo. Oke, Takezo ya. Oh, oke. Rahasia. Oh, barang bekasnya dia. Gitu sampai tak arah panah aja kecil banget. Rencana kita ngapain nih? Eh, Keikaku. Rumah hantu, cafe, Costa. Oh, ada mau festival ya? Mungkin ini kan rencananya? Apa gimana? Oke, Yamada pun juga populer di sekolah ya. FPS. Oke. Gila, udah dipaksa ya. Anjing itu matanya kagak dikasih putih anjing. Apa emang desainnya seperti itu kali ya? Gila kayak kiah gitu ya. Ya bukan Yamada banget sih. Ngerti ya aja kalau Eta dapat tuh kayak berkali-kali gitu ya. Udah kebiasaan aja. Eta kayak cewek banget aja sumpah tapi the best sih. Lucu gitu. Bener-bener menurut gue dia pasangan ada Momo nanti si Eta itu. Oh kan gue bilang kan. Iya makanya gue bilang cewek kacamata ini yang di opening. Something kah? Subaki. Oh ini karakter penting kah?
Gila, langsung di roasting anjing. Iya. Oh, berarti si ini juga ngerti game kah atau satu klub game gitu? Atau satu tim? Akademi Tosei Yamada tuh jadi mendapatkan tiket buat anggota guild. Oh, jadi saya mereka mau kumpul offline tapi di festival akademi. Iya, feeling gue bener kan. Kayak si Subaki ini kayak dia itu suka sama Yamada, cok. Tapi dia tuh kayak tipikal ya cewek-cewek penyendiri gitu loh bahasanya. Si Subaki ini. Makanya kan kalau kita lihat dari opening kan dia apa ada tuh ya tadi. Makanya gue bingung kayak lah tadi kayak Yamada di belakangnya tuh si depannya tuh si Subaki. Mungkin tuh orang karakter penting itu. Tapi bener mau muncul di sini anjing. Tapi intinya sih satu episode ini setelahnya ya apa Yamada setidaknya mulai kayak menyadari gitu ya. Mungkin kayak dia tertarik sama si Akane sih intinya. Dan apa namanya tadi istilahnya Yamada pun juga bahkan kayak secara low key gitu ya. Mungkin secara tidak langsung kayak nge apa ya? Apa ya? Gue gak tahu sih bahasanya apa ya. Pokoknya si yang mantannya tadi tuh makanya akhirnya tadi dia ngomong kayak kamu mau lihat si siapa namanya? Si Akane gitu kan. Untuk membuatmu merasa lega gitu kan. Akhirnya kayak si mantannya langsung kayak oh enggak aku akan pulang. Maaf sudah seenaknya gitu kan. Jadi itu sebenarnya mungkin si Yamada intensional untuk bukan mungkin secara nggak sadar gitu ya. Kayak udah lu nggak usah lah kemari-mari gitu. Mungkin. Oke, biasa after creditnya. Buset. GPU eksternal. Bukan lucu, bukan lucu banget, oh my god. Oke. Gue baru tahu ya bisa kayak gitu ya. Sisa punya Eta. Gila, bingung dah si Akane ya. Tapi lu bayangin aja lu ningkatin performa laptopnya. Iya, makanya gue bilang, tapi itu makin cepet dan lu dapat itu gratis. Gila juga. Iya, yeah, kami dah. Tur penaklukan dungeon. Oke. Okay. Orang ketiga. Oh, itu kan kelihatan aja. Ya kecil itu bener kecil banget, tapi gerak loh. Bener-bener niat banget ya. Madhouse. Iya. Yeah. Yes. Iya. Yeah. GPU. Oke. Okay. Menaklukkan dungeon ya. Bertiga. Yaduh. Oh, jadi besar ya kalau lagi mode action. Dua transformasinya. Gue mau lihat dong mode aslinya gimana. Dewa iblis yang asli anjing. Aduh, oh my god. Aduh, itu lucu banget anjing. Ya, itu tadi ya untuk episode ke-7 ya dari Yamada Kun tuh level 999.
Ya, ini tadi untuk episode ke-7 ya dari Yamada-kun to level 999. Jadi ya episode ini bisa bilang bagus banget ya, lanjutan daripada episode sebelumnya di mana si Yamada itu apa namanya? Jelas dia tuh ngerasa malu gitu ya, ngerasa malu karena ya tadi deket sama si Akane gitu ya, kayak aduh tetap berdamage gitu ya, mau setidak peka apapun dia memang apa namanya, kalau dia deket sama cewek apalagi Akane gitu ya, maksud gua kadang-kadang dia secara tidak sadar pun juga sebenarnya sudah mulai menunjukkan ketertarikan gitu loh. Makanya tadi kan ada adegan dimana kayak dia itu ngambil ikat rambutnya si Akane gitu. Itu ada dua hal. Mungkin kalau lu yang ngerti atau kayak gimana mungkin bisa komen di bawah terkait dengan perasaannya si Yamada. Tapi ada dua. Yang pertama adalah mungkin dia tuh lebih suka rambutnya si apa namanya Akane itu diurai gitu ya. Jadi apa, atau mungkin dia tuh nggak mau gitu ya si Akane itu kayak ngerasa bersalah dengan mengikat rambutnya gitu kan, jadi dia tuh pengen rambutnya itu terurai. Atau yang kedua adalah ya mungkin rambut apa namanya, rambut diikatnya Akane itu terlalu berdamage istilahnya. Soalnya tadi kayak visualnya itu benar-benar kayak apa, berkilau-kilau banget ya. Gue pikir kayak mungkin dari sudut pandangnya Yamada mungkin rambut ikatnya si Akane terlalu berdamage, akhirnya dia mungkin diurain. Tapi kalau dari adegan slow mo animasinya tadi ya bener detail banget gitu ya, kayak animasinya Kyoto gitu ya. Itu apa, kayaknya memang dia lebih suka terurai atau mungkin ya itulah, mungkin diantara itulah ya bahasanya mungkin ya. Tapi ya Yamada sudah mulai menunjukkan ketertarikan gitu ya sama si Akane. Tapi ya baik lagi, memang ternyata sejak dulu gitu ya, sejak dia kecil, gua awalnya ngiranya itu namanya gak pekanya si Yamada gitu ya, gue pikir disebabin sama cewek yang di masa lalu itu loh, istilahnya yang bisa dibilang mungkin temennya atau siapapun itu gitu ya, istilahnya gue pikir disebabkan sama dia gitu. Tapi ternyata memang apa, Yamada itu pernah teman sama seseorang, ya temenan sama seseorang gitu ya, si cewek tadi tuh, cewek ini masalahnya di mana dia tuh dibully, sebutnya jelek lah bla 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 gitu ya. Mungkin ya itu biasanya mungkin cewek-cewek iri yang istilahnya mungkin iri kepada kecantikan ceweknya gitu loh bahasanya mungkin ya gitu. Dan apa namanya, dia akhirnya bilang kayak aku nggak apa-apa gitu kan di ini, tapi yang penting aku berada di sampingnya Yamada terus gitu kan. Kamu mau nggak Yamada gitu kan, kata Yamada, aku tidak bisa menjamin karena Yamada ini dia itu ya baik lagi, dia itu nggak peka gitu loh ke apa namanya, kekurangan terbesar Yamada itu adalah terkait dengan dia itu nggak peka gitu loh istilahnya. Bahkan tadi ada adegan di mana dia kan tadi diajak ngobrol sama apa namanya, mbak-mbak supermarket kan, karena kan si Yamada sering apa namanya, sering beli di situ. Jadi mungkin ya si mbak-mbak supermarketnya pun karena memang si Yamada ikemen, ya dia pasti pengen ngedeketin dong istilahnya gitu kan. Dan apa namanya, ya tiba-tiba kayak, padahal itu sebenarnya intensi daripada si mbak-mbak supermarket tadi kan, dia ngomong bahwa pengen deket si Yamada gitu kan. Dan Yamada ngomong kayak maaf aku sedang sibuk. Itu kan istilahnya mungkin bagi Yamada kayak ya jujurnya memang seperti itu gitu lah, karena kan dia harus ke tempatnya Akane gitu kan untuk apa namanya, benerin laptopnya gitu kan. Tapi apa namanya ya, yang tersampaikan dari kata-kata itu adalah ya si mbak-mbaknya itu ditolak gitu loh. Mbak-mbaknya itu ditolak, terus kayak nggak usah deket-deket lah gitu loh. Nah itu sebenarnya yang Yamada itu kurang banget tuh di situ. Sama hal seperti di flashback tadi, dimana maksudnya adalah si ceweknya tuh bilang bahwa selama dia ada Yamada maka dia baik-baik saja dengan bulian tadi. Tapi dengan Yamada ngomong kayak aku tidak bisa menjamin kalau emang itu benar, kenyataannya memang seperti itu, jujurnya memang seperti itu. Tapi ya apa, kalimat itu tuh saya menyakitkan bagi si ceweknya, karena ya dia nggak bisa menjamin dia bisa bersama sama dia terus di posisi dimana dia lagi sering dibully gitu loh istilah. Itu jawaban yang kurang tepat lah bahasanya gitu ya, meskipun jujur gitu. Nah itu apa, makanya Yamada sendiri kan bingung sendiri, padahal itu bener seperti itu, tapi dia bingung kok semua orang ngeluarin ekspresi seperti itu gitu loh. Karena anehnya adalah ya kayak begitu, di mana Yamada sendiri pun juga waktu itu kan di episode berapa tuh ya, 2 ya kalau nggak salah, dia kan nggak sadar bahwa dia tuh mau ditembak gitu loh istilahnya. Dia cuma kayak bilang kayak apa, maaf aku mau pergi gitu ya, kalian apa gini, bla aku ada event yang harus ku segera iniin karena game gitu kan. Padahal dia tuh lagi mempersiapkan diri tuh ceweknya mau nembak gitu, episode 2 kalau nggak salah tuh ya. Itu makanya tadi Yamada itu benar-benar nggak peka banget gitu, benar-benar kayak nggak peka banget. Dan mood gua ya baik lagi istilahnya, hal itulah kemungkinan nanti yang bakal dikembangkan nanti saya dengan ya dia
Mungkin dengan dekat sama Akane mungkin akhirnya dia mulai belajar lah terkait dengan peka dan gak peka itu gitu ya. Tapi ya itu nanti gitu. Nah, tadi istilahnya untuk apa, untuk si Yamada sendiri gitu ya, dia juga populer di sekolah tadi kan. Terus, apa namanya, tadi akhirnya kita diperkenalkan karakter baru, namanya itu adalah Tsubaki gitu ya. Di mana Tsubaki ini tuh ada cewek kacamata. Gue sebenarnya tadi baru sadar ya pas gue ngomong di opening. Karena di opening itu kayak tadi Yamada itu di belakang, terus akhirnya si Tsubaki itu di depan. Jadi gue pikir kayak gue pikir kayak Tsubaki ini karakter sampingan banget, tapi kalau kita lihat dari shotnya Tsubaki ini kayak karakter penting juga nih mungkin gitu kan, tapi ternyata akhirnya udah muncul gitu ya. Dan kalau kita lihat dari dialognya dia tadi, kemungkinan dia itu pun ngerti game FPS dan bahkan dia tuh nonton pertandingannya si Yamada gitu ya. Ya kemungkinan Tsubaki ini tertarik sama Yamada gitu ya, mungkin dia tuh kayak ya kayak tipikal melihat dari kejauhan gitu ya istilahnya. Dan mungkin ya kenapa dia itu bisa dekat sama Yamada karena dia itu ngerti FPS. Karena kan kalau cewek-cewek yang lain kan terlalu normie ya, terlalu nggak ngerti game gitu ya. Makanya atau mungkin si Tsubaki ini tuh mungkin satu klub, mungkin klub game atau kayak gimana gua nggak tahu gitu ya sama Yamada gitu ya. Atau ya pokoknya kayak gitu. Jadi intinya si Tsubaki ini kemungkinan ya pokoknya ngerti game dan akhirnya mungkin secara ini dekat sama Yamada lah, bahasanya kayak gitu. Karena dia sering ngebicarin game lah, itu mungkin gua nggak tahu sebagai cara dia untuk deketin Yamada atau kayak gimana gitu ya. Tapi ya apa namanya, makanya tadi kan misalnya pas diomongin kayak game MMORPG-nya tadi kan istilahnya yang Forest apa tadi namanya, itu kan dabungnya seru nggak? Iya gitu. Sekira kemungkinan nanti dia bakal dapat, mungkin dia bakal login tuh, bakal login gamenya, game RPG-nya itu nanti. Jadi ya atau mungkin nanti dia bakal gabung ke guildnya Eita, tapi kita lihat nanti bakal kayak gimana gitu ya. Dan tadi ya si Akane dapat upgrade laptop. Tadi lu bayangin aja HDD-nya ganti jadi SSD. Terus kayak dapat GPU eksternal gitu kan istilahnya. Terus apa namanya? Apalagi tadi CPU-nya itu diganti tadi ya, jadi lebih itu yang terbaru gitu kan istilahnya. Maksud gue kayak dan semua itu didapetin secara gratis, men. What the fuck? Gitu maksud gue. Oke lah, itu adalah barang bekasnya Eita gitu. Gue ngerti gitu, itu barang bekasnya Eita. Tapi Eita baik banget, men. Oh my god, gitu ya. Eita baik banget sampai kayak ngasih barang-barang apa ya, barang-barang bekasnya dia gitu ya. Buat Akane gitu loh. Padahal itu SSD gitu ya, terus akhirnya CPU meskipun yang terbaru kita disebut terbaru kan tadi disebutnya gitu kan. Terus kira dapat yang apa GPU eksternal. Maksud gua kayak wah gila sih. Maksud gua itu didapetin secara gratis. Makanya maksud gua ya kalau gua jadi Akane gitu ya, gua ngerasa nggak enak sih. Kayak gue dapat upgradean PC gitu ya atau laptop terbaru gitu kan, bisa di up to upgrade. Bahkan RAM tadi pun akhirnya jadi 2 keping kalau nggak salah gitu kan. Dan gue dapat semua itu secara gratis, ya gue nggak enak lah. Pasti kan lumayan itu kan ya harganya gitu kan. Istilahnya. Tapi ya Eta emang baik banget sih ya istilahnya. Benar-benar baik. Makanya gue bilang ya Eta ini the best sih. Kalau mood gue ya tadi kan si Momo kan selalu kencan buta gitu ya, si Momo tadi ya di awal-awal gitu ya. Gue pikir kalau mood gue ya kayaknya Eta nanti bakal sama Momo sih. Kalau menurut gue gitu. Dan kita sendiri pun juga nggak tahu ya kayak apa, kayak cowok idealnya Momo itu kayak gimana. Tapi semoga gitu ya, semoga si Momo itu sama Eita sih kalau menurut gua. Karena mereka itu ya bisa dibilang satu Eita itu ikemen gitu ya. Meskipun dia agak-agak aneh gitu ya, agak-agak suka main game dan di game udah hode gitu ya. Tapi apa setidaknya gue nggak tahu akan menemukan kecocokan atau tidak di antara Momo sama Eita. Tapi gue berharap mereka bersama gitu ya. Tapi kita lihat nanti bakal kayak gimana ke depannya gitu ya. Nah yang terakhir adalah ini yang paling penting. Saya udah terkait dengan mantannya si Akane tadi ya. Jadi dia tuh ngebalikin kotak bekal dari Akane. Nah ini sebenarnya yang gue ngerasa kayak apa, maksudnya kayak ini mantannya lu ngebuang cewek terbaik, men. Maksud gua gitu ya. Lu bayangin aja bentonya itu lu bayangin tuh 5 kotak bento, men. 5 kotak bento dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda gitu ya. Itu kan perlu duit. Artinya kan dia effort gitu ya untuk ngasih lu bento gitu loh maksud gua. Gitu kan. Dan apa ya berarti artinya si Akane ini memang orang baik gitu loh. Emang cewek-cewek itu cewek baik yang
apa ya, yang menghargai hubungan mereka gitu loh istilahnya. Dan lu gitu ya sebagai mantannya malah ngejar cewek gaming dengan aset gede gitu ya, aset gede anjing. Maksudnya dengan itu gede gitu ya dan bibir ini gitu ya. Maksud gua cuma mandang fisik anjing maksud gua gitu. Bahkan akarnya pun juga cakep banget men. Maksud gua kayak buset dah gitu ya. Penting feeling gua ya jelas itu cewek gamingnya itu kalau menurut gua. Cewek gamingnya itu loh, cewek gaming yang ya lu nggak tahu cewek gaming kan sama halnya mungkin gitu ya. Kayak cewek-cewek cosplayer gitu kan. Apa berbahaya gitu loh istilahnya. Cukup challenging gitu ya. Takutnya malah kena selingkuh atau kayak gimana gitu kan. Lu tahu sendiri lah stereotipnya gitu kan. Tapi kita nggak bisa memukul semua rata gitu ya. Tapi apa namanya? Masa cuma demi cewek gaming gitu loh maksud gua. Cuma karena lu main bareng di dalam game, lu jatuh cinta sama dia, terus akhirnya lu melupakan semua effort dari si Akane gitu ya. Maksud gua kayak bikinin bekal sampai itu 5 kotak bekal dia beli gitu ya cuma demi lu gitu ya. Dan cuma main gitu ya maksud gua. Dan apa namanya, dia pun juga kayak datang ke rumahnya si Akane pun juga langsung aja gitulah istilahnya. Dan karena tadi alasannya sih istilahnya cukup masuk akal ya, karena apa dia mungkin nomornya diblokir gitu ya, jadi apa dia nggak bisa ngehubungin Akane. Dan juga dia pun juga jarang ketemu di kampus, jadi istilahnya ya dia mau nggak mau tahu harus ke rumahnya gitu ya. Dan apa namanya ya intinya itu alasannya masuk akal sih ya. Tapi ya apa, keselin aja gitu loh istilahnya gitu ya si cowok ini. Dan maka tadi si Yamada pun juga kalau mood gua kayaknya ya, Yamada pun kalau mood gua kayaknya juga kayak menunjukkan kayak semacam apa ya, secara ketidaksadaran gitu ya, mungkin dia kayak apa kesel sama si mantannya ini, karena kan mantannya tadi ngomong bahwa ketika akhirnya dia ngelihat si Akane itu senyum, dia itu ngerasa lega gitu loh bahasanya. Akhirnya si apa namanya si Yamada ngomong kayak kamu apa namanya mau ngelihat Akane gitu ya, kamu ngelihat Akane, terus kata dia kamu mau ngelihat Akane, mungkin kamu akan merasa yang namanya kayak merasa lebih lega gitu loh, kata si Yamada gitu kan. Nah gua nggak tahu itu arti daripada itu apa gitu ya, makanya di situ benar kayak mengandalkan perasaan banget gitu, kayak lu harus ngebaca perasaan itu kan susah gitu ya, tapi kan ini anime gitu kan. Tapi akhirnya tadi si mantan itu kayak bilang, oh enggak aku mau pulang, maaf sudah seenaknya gitu kan. Jadi apakah itu maksudnya adalah Yamada itu kayak menunjukkan kayak apa apa namanya, atau gue bingung sih istilahnya. Mungkin kalau yang ngerti bisa komentar di bawah gitu ya. Tapi yang jelas memang ini anime benar bagus banget gitu ya. Dan apa, semoga mantannya itu nggak muncul lagi gitu ya. Lu sama cewek gaming lu aja lah bahasanya gitu ya, sama cewek-cewek gaming lu aja gitu ya. Akane buat Yamada gitu loh, karena emang cocok ya. Yamada sendiri itu adalah apa namanya ya, gaming banget gitu ya. Dan Akane itu kan setidaknya cukup normi ya maksud gua. Dan apa bisa dibilang memang cocok banget lah sama Yamada gitu ya, yang lebih baik lah maksud gua gitu kan, dibandingkan dengan ya sama halnya kayak lu nyari cewek gaming lah maksud gua si mantannya. Kalau misalkan dia nanti balik lagi, gue pukul sih istilahnya gitu ya. Ya tapi dia begitu tadi. Juga si Kamota juga tadi menunjukkan yang versi gamenya, dimana itu kayak kecil banget gitu ya. Pas tadi di akhir dia tuh muncul dalam versi aslinya ketika game mode action itu apa namanya, dia apa namanya kayak besar gitu. Nih visual itu lucu itu adalah ketika apa cahaya daripada layarnya itu ke Akane gitu. Wow, raja iblis aja gitu. Tapi itu lucu banget. Jadi segitu aja untuk episode ke berapa nih, episode ke-7 ya dari Yamada Kun untuk level 999. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa to like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-8 ya gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih.